niki kabeh wong PKI kabeh niki. Oh, ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Purpo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita masih ada di Ponorogo dan saat ini saya ada di Desa Gajah, Kecamatan Sampit, Kabupaten Ponorogo. Seperti yang seluruh semuanya lihat, kita ada di tengah sebuah hutan yang meskipun tidak terlalu lebat, akan tetapi nampak sinar matahari juga agak kesulitan masuk. Nah, ketika saya ada di tempat ini, saya melihat dua makam yang ada di tengah hutan ini. Seruing atau kabar burung yang sempat saya dengar, kedua makam ini adalah makam peristiwa 1965. Simbolnya makam PKI. Tapi untuk lebih jelasnya, kita akan mencari tahu. Barangkali nanti kita juga sempatkan untuk wawancara dengan Pak Kades tentang tempat ini. Meskipun Pak Kadesnya muda, setidaknya tentang segala sesuatu yang ada di desanya barangkali tahu. Nanti kita coba tanya. Ikuti liputan kita selengkapnya. Salam. Badhe ten wono. Nggih. Rumput napa? Ajeng putih suket gerjae niku lho. Oh. Pak anu nyelok anu nyuwun pirsa sekedap mon saged. Napa? Pangapunten menika asmanipun Pak sinten? Pak Eko. Oh, Pak Eko. Gajah nggih. Nggih. Niku badhe anu pados Ramban wi. oh ramban. Nyuwun pirsa menika wonten sarean kalih menika sareanipun sinten, Pak? Lah kula mboten apa-apa. Kula kan asli Ponorogo. Oh. Pendatang terus sejarah ingkang makam-makam niki nggih aslinipun tiyang Gajah tapi sisih pundi wonten duka. Mboten apa. Asli tiyang mriki niki jane. Oh, nggih. Tapi pundi niku? Kula iki sambit ngandhap mriku. Ndingin kula. Menurut sejarah ndikane pun tiyang sepuh kan G13 PKI di sedaya. Oh. Ndikane niki kabeh wong PKI kabeh niki. Oh, ngaten nggih. Ndikane ngoten. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Ngapunten ganggu. Iya, betul. 1965. Ya, tahun itu barangkali sudah berlangsung agak lama. Bahkan hampir 60 tahun yang lalu. Akan tetapi luka yang ditimbulkan tetap saja terasa sampai sekarang. Cerita-cerita pahit, cerita-cerita getir, berbumbu darah, dendam, dan lain sebagainya selalu saja setiap saat dituturkan, tentu dengan harapan menjadi sebuah pelajaran bagi generasi-generasi sekarang. Peristiwa itu adalah G30S PKI, sebuah peristiwa pengkhianatan, pemberontakan yang didalangi oleh PKI. Setidaknya demikian yang tercatat dalam sejarah nasional. Dampak dari peristiwa itu sangatlah luar biasa. Pembantaian dilakukan oleh PKI sebelumnya menjadikan G30S PKI sebagai sebuah peristiwa besar, sebuah momentum untuk membasmi tuntas keberadaan Partai Komunis Indonesia PKI, organisasi-organisasi otonomnya, anggota-anggota maupun simpatisannya. Jejak-jejak yang bisa kita lihat sampai sekarang ini adalah adanya kuburan-kuburan massal anggota PKI yang dieksekusi pasca peristiwa pemberontakan G30S PKI tersebut. Salah satunya adalah yang ada di tengah-tengah hutan pinus yang berada di Desa Gajah, Kecamatan Sampit, Kabupaten Ponorogo ini.
Di tempat ini ada 3 lubang, namun yang dapat kami videokan hanya 2 lubang saja. Dan itu pun sekarang ini tandanya sudah diganti dengan kijing. Demikian masyarakat setempat menyebutnya. Menurut keterangan yang bisa kami dapatkan, dalam satu lubang tersebut terdapat belasan orang anggota PKI yang dieksekusi. Jasad-jasad tersebut kemudian ditimbun, dikuburkan begitu saja. Tempat ini dahulunya adalah hutan pinus yang sangat lebat, dengan pohon-pohon yang sangat besar, pun juga dikenal sebagai sebuah kawasan yang angker. Meskipun sekarang tak lagi begitu kesannya. Di samping 3 lubang kuburan massal yang ada di tengah hutan pinus dekat dengan lokasi wisata Kuek Gajah ini, ada lagi 1 buah kuburan massal yang menurut penuturan berada di Ampel Sewu. Ini kurang lebih 1 km atau 1,5 km jaraknya dari 3 lubang kuburan massal PKI yang ada di tempat ini. Orang-orang yang dieksekusi kemudian dikubur secara massal di tempat ini adalah orang-orang yang berasal dari sekitar kawasan ini. Setidaknya itu adalah keterangan yang kita dapatkan. Dan itu pun juga dibenarkan oleh sejumlah masyarakat yang coba kami tanyai. Ini dikarenakan peristiwa ini memang sangat membekas dalam ingatan warga Gajah dan sekitarnya. Oleh karenanya, secara turun-temurun selalu dituturkan pada anak cucu. Dan di kesempatan kali ini, kita akan mencoba mencari tahu lebih banyak dengan melakukan wawancara pada Pak Agus, Kepala Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Setidaknya sebagai pemangku wilayah, beliau tentu saja menyimpan sejumlah informasi yang dapat membantu kita untuk memahami apa dan peristiwa apa yang pernah terjadi di kawasan ini. Assalamualaikum Mbak Lurah. Waalaikumsalam. Ini Mbak Lurah, kita pengen bertanya kaitannya. Saya tadi kan ke tengah hutan pinus. Ya, Saya ngelihat di situ ada ini apa? 2 makam yang ada di tengah-tengah kelebatan hutan. Sempat saya tadi nanya ke penduduk yang kebetulan lewat mau cari pakan ternak. ya. Intinya kok makam PKI itu gimana itu? Nah itu, Mas, sesuai ya informasi yang saya terima dulu. Nggih. Dulu waktu saya masih kecil lah. Iya. Itu sekitar tahun ya 90-an. Itu dulu kan masih Mas. Itu kalau pinusnya itu, hutan pinusnya itu dulu memang lebat banget itu. Nah setelah itu ditebang, dan ini kan baru di permajaan lagi, baru ditanami. Nah terkait itu ada kuburan itu Mas, itu kan cuma 2 toh. Iya. Cuma 2. Dari dulu saya masih kecil, ingat saya juga masih 2. Cuman akhir-akhir ini kan udah dikasih Kijing. maesak kijing Iya. gitu. Nah, menurut cerita mbah-mbah dulu, orang-orang tua dulu, saya masih kecil. Walaupun itu cuma 2 itu Mas, Iya. itu perlubangnya itu banyak, belasan orang, puluhan orang. Itu Kuburan massal Iya. berarti. Itu mungkin ya sekitar tahun 65-an lah, 65-an. Jadi dalam satu lubang tersebut Iya. ada belasan jasad orang PKI yang Iya. memang dieksekusi di tempat itu ya. Iya. Itu dampak peristiwa 65. Kita Pangapunten Mbak Lurah. SPKI. Penjenengan kan Pak Kades di sini, bapaknya juga Kades, Iya. Pak D-nya Kades, terus mbah-mbahnya dulu kan juga Kades. Iya. Pasti dapat cerita itu dulu yang dieksekusi di tempat itu orang mana saja? Menurut cerita itu kan ya orang Gajah semua itu Mas, orang Gajah semua
yang mungkin diindikasi itu memang orang PKI. PKI. Kalau orang zaman dulu bilang orang abangan itu loh Mas. Oh, Orang abangan Nggih. orang PKI. kalau tadi sempat kita dengar juga ada yang di mana di Oh samping. ya, itu ada Mas di bawah. Itu tengah hutan juga. Kalau itu kan masih hutan lindung itu Mas, hutan lindung, tidak ada tanaman khususnya, itu tidak ada. Itu tempatnya agak terjal Mas, turun dari jalan raya itu turun naik. Nah nanti ada itu, ada batu-batu besar itu. Nggih. Nah itu di atasnya, di sebelahnya itu. Kalau yang di situ saya sendiri malah belum Mas, malah belum belum pernah dapat lihat. ceritanya, belum pernah melihatnya. belum. Berarti dulu pernah ada nggak ini Mbak Lurah apa cerita, kan kadang di sekitar itu ada orang tua yang menceritakan proses eksekusinya dulu begini-begini, ada yang kadang sulit dibunuh dan sebagainya. Iya. Itu gimana yang Ada. Mbak Lurah? Nah, ini ada Mas. Itu kan saya juga pernah dengar orang tua dulu cerita itu ada yang mungkin ya maaf Mas, Iya. kalau dulu itu memang kan ya mungkin kekejamannya Iya. itu gimana ya? Ya disembelih lah, disembelih waktu itu. Itu ada juga orang yang nggak mempan. Itu kan ada juga Mas yang langsung di kubur hidup-hidup lah, ada juga. Nah kalau orang dulu itu kan kadang-kadang ada Mas, apa namanya, titik kelemahannya, Iya, titik nggih. kelemahannya, entah Nggih, itu pengapesannya. ya nggih, entah itu dengan media apa, itu memang ada katanya orang dulu. Kalau sini orang tua dulu kan mesti Digdoyo kabeh. dibilang orang sakti Iya. lah gitu. Khasnya dulu kan memang ke istilah Jaya Kawijayan itu masih Iya, sangat betul. sangat ini apa isek ngudi banget ya. Mungkin ini cerita kelam Mbak Lurah, tentunya kita berharap ke depan Indonesia lebih damai lagi. Iya, Tidak iya, ada hal-hal seperti ini, bahkan dalam bentuk sekecil apapun, semoga tidak lagi Betul. terulang. Oke. Matur nuwun sangat Mbak Lurah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa ini cukuplah menjadi kenangan pahit, noda hitam dalam sejarah Republik Indonesia. Na'udzubillah, semoga tidak terulang lagi. Damai itu lebih indah. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Salam.